Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ونفعنا بعرف دار الآن ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Masih di suasana bulan Syawal ini, Allah masih memberikan keafiatan buat kita semuanya. Allah masih memberikan nikmat iman yang terhujam di dalam hati sanubari kita masing-masing. Wajar kira kita untuk memperbanyak memujinya dan memperbanyak atas nikmatnya. Dan mari kita senantiasa pula memperbanyak salawat dan salam kepada Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk pertemuan malam ini yaitu tentang seputar masalah hukum puasa Syawal. Berikut yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama, dalil tentang puasa Syawal. Man shoma sittata ayyam ba'da al-fitr kana tamama sanah. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari raya, ada seperti berpuasa setahun penuh. Dalam hadis lain, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasamidah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ia lanjutkan dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, adalah baginya pahala seperti puasa setahun penuh. Walaupun ulama khilaf tentang kata ad-dahr. Ada yang berpendapat seumur hidup. Jadi ada berpendapat kana kasam dahr itu seperti puasa seumur hidup. Tapi yang banyak kita dengar dan yang banyak kita pahami yaitu hanya setahun penuh. Memang juga Pak, kalau kita ambil pendapat seumur hidup, 6 hari kita berpuasa seperti kita puasa seumur hidup. Tapi pendapat yang banyak kita pahami di sini adalah satu tahun penuh. Kemudian di sini ada dijelaskan bahwa orang yang berpuasa 6 hari itu seperti puasa 1 tahun penuh. Maka dijelaskan dalam hadis lain, ja'alallahu al-hasana bi asyam salihah. Allah menjadikan satu kebaikan, jadi Allah memberikan satu kebaikan itu bernilai 1 kali lipat. Fa syahrun bi asyrati asyhur. Fa syahrun bi asyrati asyhur. Maka puasa sebulan, jadi puasa sebulan ini senilai dengan puasa 10 bulan. Jadi ketika kita berpuasa sebulan itu senilai dengan puasa 10 bulan. Wasyamu sittati ayyam ba'da fitr tamamul sanah. Dan puasa 6 hari setelah Idul Fitri membuatnya sempurna 1 tahun penuh. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Maka Imam Nawawi menjelaskan ini, wa inna makana dzalika kasamatar. Dan sesungguhnya yang dia miliki itu, maksudnya puasa Syawal seperti puasa sepenuh, li'anal hasanah bi asyri amsalihha, karena bahwasanya satu kebaikan dinilai dengan 10 kebaikan.
fa Ramadan bi asyrati ashhur, maka puasa Ramadan sebulan senilai dengan 10 bulan. Wasitatu bi syahrain, dan puasa 6 hari senilai dengan 2 bulan. Ini jadi penjelasan satu tahun penuh gini. 30 kali 10 berapa Pak Hasan? 300 ya. 30 kali 10. Nah, kemudian 6 hari di bulan Syawal kan sama dengan 2 bulan. Sama dengan 2 bulan. Jadi 6 kali 10 60. Jadi 300 tambah 60 360, itu maksudnya ya. Jadi penjelasan tentang setahun penuh jawabannya dari hadis, dan itu juga dijelaskan Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi, semoga Allah merahmatinya. Ini fadilahnya, fadilah. Baik, ada tanya sini? Ada tanya, silahkan tanya. Membahas hukum-hukumnya, hukum puasanya. Kita lanjut aja ya. Tentang seputar hukum puasa Syawal. Yang pertama gini. Pertama, bahwa jumhur berpendapat hukum puasa Syawal ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah nih. Di antara pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi kemudian dasar daripada mereka berpegang mensama Ramadan tsumma sita min Syawal. Jadi karena kesudahan. Ini dasar ulama kita Syafi'iyah berpendapat puasa Syawal hukumnya sunnah. Bahkan Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughninya menjelaskan ini. Shaum sittati ayyam min Syawal mustahab inda katsir min al-ilmi. Jadi Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal mustahab inda katsir. Jadi ini sunnah dari kebanyakan para ahli ilmu. Jadi para ahli fiqih berpendapat bahwa sunnah hukum berpuasa Syawal itu sunnah. Tapi pendapat yang kedua, hukum puasa Syawal itu bukan sunnah tapi makruh. Dan ini diusung yang pertama pendapat Imam Abu Hanifah. Bahkan termaktub dalam kitab Al-Majmu' pun ada ini penjelasan di sini. Jadi bahwa pendapat yang kedua, puasa Syawal hukumnya makruh. Di antara ulama yang berpendapat itu Imam Abu Hanifah. Dan ini pun ada 2 pendapat. Jadi pendapat yang kedua kan makruh. Dan di sini makruh di sini pun ada 2. Pertama gini, makruh secara mutlak. Makruh secara mutlak ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi berpuasa Syawal itu makruh secara mutlak. Menurut Imam Abu Hanifah, baik dilakukan secara berturut-turut atau terputus-putus. Jadi puasa Syawal yang dikerjakan secara berurut-urutan atau terputus-putus, pelaksanaan puasa Syawal itu tetap makruh. Pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat muridnya Imam Abu Yusuf enggak begitu. Imam Abu Yusuf berpendapat memang makruh. Makruhnya itu bila secara langsung berturut-turut. Tapi andai kata dikerjakan puasa Syawal tidak berurut-urutan, maka kemakruhannya hilang. Ini beda ya. Gurunya Imam Abu Hanifah secara mutlak, mau secara berurutan ataupun tidak makruh. Tapi Imam Abu Yusuf berpendapat kemakruhan itu hilang bila dikerjakan tidak berurutan. Itu pendapat yang kedua, kemakruhannya. Kemudian makruh yang kedua pendapat Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah secara mutlak ini makruh. Berbeda muridnya kan. Tapi kemudian Imam Malik berpendapat itu ada syaratnya. Kemakruhan puasa Syawal itu makruh bila pertama gini, bagi orang yang menyambung langsung.
1 Syawal kan haram kita berpuasa. Haram dan tak sah. Karena ada puasa yang haram tapi sah. Apa contohnya? Haram tapi sah. Apa contoh Pak Mir? Seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami. Ini puasanya sah tapi haram Pak. Haram. Istri Bapak kemarin puasa nggak? Kalau puasa ya, nggak puasa. Kalau puasa ada nggak izin sama Bapak ini? Ya alhamdulillah izin. Kalau izin tidak lagi haram. Jadi ada puasa ya puasanya sah tapi haram. Nah, Nabi Sallam syarat pertama berimam Maliki bagi orang yang puasa Syawal itu disambung langsung. Jadi setelah puasa Ramadan di 1 Syawal kan tak boleh, di 2 Syawal disambung nih. Ini makruh di situ dia. Yang kedua, bagi orang yang menganggap wajib puasa Syawal itu dianggap wajib ini, maka ini jadi makruh hukumnya. Yang ketiga, bagi orang yang makin bawah tentang kesunahan menyambung puasa Ramadan setelah itu disambung dengan puasa Syawal. Jadi dengan 3 syarat ini menjadi makruhlah puasa Syawal dalam pandangan Imam Malik. Semoga Allah merahmatinya. Dan ada kemudian dijelaskan wa dzakara Malik fi siyam sittati ayyam ba'da fitr. Dan menyebutkan Imam Malik perihal puasa 6 hari setelah hari raya, annahu lam yara ahadam bin ahli ilmi wal fiqhi yasumuha, bahwasanya beliau tidak pernah melihat seorang di kalangan ahli ilmi dan ahli fikih yang berpuasa 6 hari Syawal. Jadi Imam Malik dia menyatakan bahwa dia tak melihat di kalangan ahli ilmu atau ahli fikih yang di masa Imam Malik berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Lantas kemudian Imam Maliki menjelaskan, walam yablugni dzalik an ahad min salaf, dan tidak ada satupun riwayat yang sampai kepadaku. Jadi Imam Malik menyatakan tidak satu riwayat pun sampai kepadaku perihal puasa Syawal setelah Ramadan. Ini kalangan ulama salaf. Jadi Imam Malik tidak pernah tidak dijumpai Malik tentang puasa Syawal di kalangan ulama-ulama salaf. Maka dengan dasar itulah Imam Malik berpendapat bahwa puasa Syawal hukumnya makruh. Paham Pak Idris? Adalah Pak Idris ya kan? Ini Imam Malik ini. Maka dipertegas lagi, wa inna ahlal ilm yakrahuna dzalik, dan perihal dan begini, dan para ahli ilmu memakruhkan itu. Maksudnya apa puasa Syawal tadi ini? Wa yakhafuna bid'atah, dan ini mengkhawatirkan bahwa itu ada sebuah bid'ah, wa an yalhiqa bi ramadana ma laysa minhu ahlul jihalah, dan mengkhawatirkan kalau gini orang awam menganggap apa nih itu bagian dari Ramadan, padahal bukan. Ini termaktub dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Muwatta Imam Malik. Inilah di antara dasar pendapat Imam Malik yang menyatakan bahwa puasa Syawal makruh. Tapi di kalangan kita salam mazhab Imam Syafi'i bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah. Kalau di negara kita, karena kita kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i, maka kita pakai pendapat yang pertama, bahwa hukum puasa Syawal bukan makruh akan tetapi sunnah. Bahkan andai kata pun puasa Syawal itu dikerjakan tidak secara berturut-turut,
Fa in faraqaha aw akhraha an aibas sawal ila akhirah. Maka bagaimana jika puasanya dipisah-pisah atau tidak langsung sampai akhir bulan Syawal? Misalnya hari Senin kita puasa, kemudian Selasa tak puasa, hari Kamis kita puasa lagi, kemudian kita puasa di Ahad lagi. Ini tidak langsung, tidak berturut Senin, Selasa, Rabu, tidak begitu. Ini dipenggal-penggal. Apakah hasil pahala atau tidak? Wa tahsul sunnah bisawmiha mutafariqatun munfasilatun ayyamil aid. Dan hasil keutamaan sunnah puasa Syawal sudah diraih dengan mempuasakannya secara terpisah-pisah. Hari Senin puasa, hari Rabu tidak, hari Selasa tak puasa, Rabu kita puasa, kemudian hari Ahadnya kita puasa. Ini kita putus-putus ini, maka hasil pahalanya tetap hasil pahalanya. Cuman keutamaan puasa yang terbaik puasa Syawal, Pak, kita amalkan di tanggal 2 Syawal. 2, 3, 4, 5 sampai 6 hari. Itu yang terbaik. Yang terbaik, walaupun boleh puasa Syawal tetap dapat hasil dikerjakan 14 hari setelah Syawal, setelah di Idul Fitri. Silakan, atau dicicil atau terpisah-pisah, boleh tetap dapat hasil pahalanya. Insyaallah. Maka dijelaskan, lakin tatamuha wa tisaluha bi yaumil id afdal wa tafut bi fawati Syawal. Jadi gini, akan tetapi mempuasakannya secara berturut-turut tadi di hari Id lebih utama, lebih afdal puasa Syawal. Tapi kita punya ganti. Gimana nih? Kalau pendapat Imam Hanafi malah boleh. Masih ada kita qada Ramadan belum kita puasakan, maka itu boleh saja, karena sifat gini, itu adul tarikh. Jadi kan sifatnya luas nih, kan nggak sempit ini mengqada selama kita bulan Syawal sampai masuk ke 11 bulan ke depan. Jadi kan ini kita boleh. Jadi karena itulah pendapat Imam Abu Hanifah malah unik di sini. Maka ketika orang berpuasa sunnah, ketika itu dia masih ada qadaan, maka itu tetap dibolehkan. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mana ini? Nah, Imam Syafi'i berbeda pendapat di sini, makruh. Jadi kalau mata ulama Syafi'i dan Maliki, bahwa orang yang berpuasa Syawal sementara dia ada qadaan belum diselesaikan, itu puasa makruh. Ini ada satu. Dan banyak ulama menyebutkan bahwa orang yang tidak berpuasa Ramadan karena udzur, atau ada perjalanan, atau gini masih anak-anak, atau gini gila, atau ini kubur masih non muslim, la yusallahu shaumu sitati min Syawal, tidak disunahkan puasa 6 Syawal. Jadi orang yang ketika dia tidak berpuasa Ramadan karena udzur, maka ini la yusallu lahu shaumu sittati min Syawal. Ini tidak disunahkan, tidak dianjurkan melakoni menjalankan puasa sunnah 6 Syawal. Kalau pendapat Imam Az-Zur'a itu tetap dapat hasil pahala. Ini misal gini, misal saya masih ada qadaan belum saya qada, tapi saya puasa Syawal, sementara saya ketika Ramadan bukan karena udzur nih. Lantas kemudian saya puasa Syawal, maka pendapat ulama Syafi'iyah maka itu tidak boleh. Tapi pendapat ulama Syafi'i lain, salah satu Imam Abu Zur'ah berpendapat itu tetap boleh dan dapat hasil pahala. Tinggal kita condong mana pakai pendapat ini. Imam Abu Zur'ah ya dapat hasil pahala. Pak Faisan dapat mana? Pakai pendapat Abu Zur'ah ya, Imam Abu Zur'ah
yang tetap dapat walaupun dia mesti harus mengqadha katanya. Tapi ulama kita pendapat yang banyak itu tidak. Maka lebih tegas ini. Wa illam yuhassil sawab al-madhkur litaratu bihi bil khabar ala siyam Ramadan. Meski tidak mendapatkan pahala yang dimaksud, karena gini, efek setelah Ramadan sebagaimana telah disampaikan di hadis tadi, man shoma Ramadan tsumma tadi, maka disebut ulama kita wa in after Ramadan ta'addiyan haram alaihi shaumuha. Ini lebih keras lagi. Dan jika ia sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa udzur, maka haram baginya puasa sunnah. Ini pertama gini, tidak disunahkan la yusanillahu shaum sita min Syawal. Jadi Pak, kita tidak disunahkan berpuasa Syawal. Kapan? Ketika kita ada qada Ramadan. Itu orang yang tak puasa Ramadan sebab udzur. Lantas kemudian dia puasa Ramadan ditinggalkan tanpa udzur, maka haram. Mana Pak? Jadi kalau kemarin kita tak puasa Ramadan sebab kerja yang tak udzur, maka puasa Syawal itu dihukumi haram. Walaupun tidak sepakat, jadi ulama kita sepakat, tapi di sini dijelaskan itu adalah diharamkan. Walaupun tadi tidak ada mengatakan itu makruh. Wa qadiyatul qaul al mahamili taban li syekhihi al Jurjani. Nah ini ini. Dan masalah yang disebutkan Al-Imam Al-Mahamili mengikuti pandangan gurunya Imam Al-Jurjani ini. Yukrahu liman alai qada Ramadan ayatatawa bi shaum karaha shaumiha liman aftar bil bi udhr. Nah ini. Jadi gini. Orang yang berhutang puasa Ramadan, orang yang berhutang puasa Ramadan makruh berpuasa sunnah, makruh nih. Kemakruhan puasa sunnah bagi mereka yang tidak berpuasa Ramadan karena udzur. Ini juga termasuk pendapat Imam Al-Jurjani. Jadi ini termaktub dalam kitab Nihayatul Zain. Masa tadi yang tidak puasa Ramadan karena tidak udzur, kan puasa sunnah haram. Itu seluruh puasa sunnah apa khusus puasa Syawal itu aja? Puasa karena dia sudah tersebut Syawal, otomatis puasa yang lain kan? Puasa Senin. Tadi dibilang itu tadi, yang tidak puasa Ramadan diharapkan puasa sunnah. Yang tidak puasa Ramadan, maka tidak boleh puasa sunnah, semisal Syawal. Atau seperti Syawal aja? Enggak, ya puasa sunnah lagi. Puasa sunnah. Iya. Tapi ada kan pendapat ulama lain membolehkan, cuma makruh. Misalnya Bapak ada Ramadan yang 2 tahun lalu tidak diganti. Nah kemudian Bapak puasa sunnah Kamis atau puasa Arafah misal, maka pendapat ulama yang lain tetap dibolehkan, cuma makruh. Dia puasa tetap makruh, tapi dapat dia makruh, tapi dapat hasil. Tapi ada pendapat di sini yang di sini termasuk Imam Al-Jurjani itu tidak boleh kecuali udzur. Nah ini kan tak udzur dia. Nah itu aja. Tinggal Bapak pilih yang mana. Pendapat ulama Syafi'i yang membolehkan atau yang tak membolehkan. Di sini tinggal Bapak pilih. Silakan Bapak pilih. Kebanyakan kita di sini pakai pendapat ulama yang membolehkan puasa sunnah walaupun qada belum kita selesaikan. Itu kebanyakan kita, Pak. Kebanyakan kita. Tapi kan kalau ada kedua pendapat itu jadi ragu di hati gitu. Iya, kita bebas saja bahas. Gak usah lagi, Pak. Kedua ulama itu ragu di hati jadi. Sebaiknya gimana sih? Ya sebaiknya bagaimana jalan keluar yang terbaik lah. Sebaik-baiknya kodolah dulu. Sebaiknya kodo. Kalau saran saya, kenapa gini? Jangan sampai kita disibukkan waktu kita untuk sibuk dengan puasa sunnah, sementara kita tak bisa menjamin kapan kita hidup. Maka ketika itu sebenarnya ganti dulu puasa qada, setelah itu siapkan kita untuk puasa sunnah. Silakan. Itu dia, Pak.
Walaupun nanti perasaan muncul lah, lantas gimana kalau saya gabung? Kan muncul ya pendapat. Kan tadi repot ya. Kan kalau tadi repot nih, kalau kita puasa qada masih ada qada tapi kita puasa sunnah ada yang mengatakan haram walaupun ada makruh. Untuk gabung aja lah puasanya. Menggabungkan puasa qada dengan puasa Syawal. Apakah boleh juga? Ini pun muncul beda pendapat nih, Pak. Muncul juga beda pendapat. Jadi ada mengatakan itu boleh aja. Boleh, termasuk Imam siapa nih? Imam Ibnu Hajar. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar pun membolehkan. Bahkan Imam Ar-Razi membolehkan. Jadi ini saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Wa yusallu sama sitin wa in aftara Ramadan, dan sunnah puasa 6 hari ini. Dan jika berbuka Ramadan, waqtamada Abu Makhrama tab'an lisamhudi ada mahsulin wahid minhuma. Dan Imam Makhrama, Imam Abu Makhrama dan begitu Imam Samhudi, ini pula nih, tidak hasil satu pun daripadanya. Jadi gini, kalau pendapat Imam Makhrama, Abu Makhrama termasuk mengikuti Imam As-Samhudi. Jadi kalau ada kita puasa qada, kita gabung dengan puasa sunnah Syawal misalnya, maka tidak ada hasil. Tapi kalau pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu dapat hasil. Tapi kemudian kita mesti diniatkan puasa qada dan puasa sunnah Syawal. Pendapat Imam Ibnu Hajar itu dua-dua dapat hasil dan sah. Pendapat Imam Romli cukup ketika mengqada puasa Ramadan maka hasil pahala puasa Syawal. Otomatis. Bapak pilih mana, Pak? 3 pendapat itu. Pendapat yang paling berat Imam Abu Makhrama atau pendapat Imam Romli? Satu niat, 2 sekaligus. Di bawah ada, Pak? Kita pakai pendapat yang Romli lah ya kan? Yang ketiga tuh niat Ramadan, qada Ramadan otomatis dapat hasil puasa Syawal. Ya, gimana? Enggak jumhur ini kan. Cuman kita boleh silakan kita amalkan. Cuma gini, kalau saya lebih gini. Karena ini ada pendapat ini mustaqillah. Ini antara puasa Syawal dengan puasa qada ini kan berdiri sendiri. Maka untuk itu sebaiknya bisa aja lah. Walaupun dari seorang ada berpendapat itu bukan mustaqilah. Jadi karena dua pendapat sebaiknya udahlah kita qada dululah puasa sunnah Syawal nanti. Boleh, Pak, bahkan boleh. Ketika kita disibukkan untuk berpuasa qada, kemudian kita jalankan puasa sunnah Syawalnya di bulan Dzulqa'dah, itu boleh. Boleh. Bahkan kita ngerjain itu kan andai kata kita pun tidak puasa Syawal itu boleh diqada, sunnah diqada, tapi tidak wajib diqada, sunnah diqada. Itu kita ngerjain. Imam Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi Al-Bantani, itu pendapat dia. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar, dia ketika menggabung puasa Syawal dengan Ramadan, qadaan digabung puasa Syawal hasil pahala dengan syarat itu memang betul diniatkan kedua-duanya. Tapi gini, lakin surha yasul asul sawab la kamalu. Ini dia pendapatnya. Akan tetapi Imam Ibnu Hajar ini dia menegaskan ini, ketika kita puasa qada Ramadan dan kemudian kita niatkan juga puasa Syawal, maka kan hasil pahala. Cuma gini, tidak sempurna. Tak sempurna, tapi tetap apa hasil pahalanya. Gitu, Pak ya? Iya. Tapi kalau dia fadilah setahun penuh, maka tidak seperti fadilahnya. Tak sempurna dah kamalau, tak sempurna di puasanya nih. Kita kalau puasa Ramadan ini misalnya ya, apakah sama puasa yang kita kodo di pahala seperti
di bulan Ramadan itu? Ya, ketika orang yang mengerjakan di waktu adat dengan qada itu pasti berbeda. Cuma tengok juga lah, ketika dia tak puasa Ramadan sebabnya itu karena uzur atau tidak. Karena kalau uzur kan bukan karena dirinya, bukan kemandirinya. Maka ketika itu gimana? Apakah sama-sama? Tapi berbeda. Misal saya tak puasa Ramadan, maaf, karena kita tak puasa dengan sengaja malas saja, bukan karena uzur. Nah, itu pahalanya pasti berbeda. Walaupun tetap kewajiban dia mengqada, tapi nilainya berbeda. Nah, gitu Pak. Paham Pak ya? Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah kita keluarkan di 3 Syawal kan tetap zakat namanya. Tapi nilai gimana nih? Kan berbeda. Ketika kita zakat dikeluarkan di akhir Ramadan, di 1 Syawal, bagian Syawal, kan berbeda dengan orang yang berzakat fitrah di 2 Syawal. Tapi tetap zakat namanya, bukan sedekah sunnah, tetap zakat namanya. Yang satu dia itu di waktunya, yang satu di waktu. Yang satu itu adalah ada, yang satu qada. Nah, itu Pak ya. Jadi Bapak nggak ada kan tertinggal puasa Ramadan kan? Alhamdulillah nggak ada. Jadi Ustaz, cara dari Ustaz, itu kan meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur berdosa. Ya. Meninggal puasa Ramadan karena Tanpa uzur. berdosa. Jadi dengan kita mengganti dari Ustaz apakah hilang dosa? Dengan kita mengganti itu tidak ancaman Tuhan. Tapi mudah-mudahan kan kita harapan kita, maka ada nama sifat kita sifat roja harap dan khauf takut. Kita berharap dengan kita bertobat kepada Allah yang pernah kita tak puasa atau tak sholat, kemarin kita qada, harapan kita diampuni dosa kita. Tapi yang jelas bahwa orang yang tak puasa Ramadan sengaja itu tak bisa menggantinya, walaupun maaf dia sanggup puasa tahun penuh, nggak sanggup 1 hari saja, nggak sanggup itu, nggak akan bisa tergantikan. Cuman walaupun begitu, apa lantas tetap mengqada, tetap wajib mengqada. Harapannya mudah-mudahan kita diampuni Allah. Itu orang yang tak puasa, orang yang tak sholat, itu kan diancam dengan 1 ahqab ya, 1 ahqab 80 tahun itu di sana. Tapi minimal kan kita tobat. Bentuk tobat harapan kita, ya Allah, saya sadar, saya menyesal akan hal yang pernah saya tinggalkan, kewajiban saya, maka kemudian saya lakonin. Mudah-mudahan Pak Ihsan Allah ampuni. Jadi jangan pernah kita pulang nggak kita buat. Harapan gitulah Pak Ihsan. Nah, itu ya. tetap dapat ancaman Allah. Mengqada tetap dapat ancaman Allah. Ini kayaknya belum tuntas nih, udah waktu Ihsan. Tentang masalah kalau pekan depan kayak nggak cocok dibahas ini. Pekan depan nggak bisa disambung ya? Nggak bisa ya? Salah lah. Jadi pekan depan kita sambung masa di kajian masalah ini ya. Salah. Karena masih banyak lagi persoalan di masalah puasa sahur, hukum bulan dan sekitar insya Allah. Ada masalah lagi biar kita tutup dulu. Ada Pak? Aman? Bapak ada Pak? Biar kita tadi kita tunda dengan doa. Gak ada ya? Udah saya kita tunda saja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amna salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.